bertemu, berjumpa di ruangan kelas kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa ikut kuliah. Ini tolong dimatiin suaranya. Suaranya, moodnya ini dimatiin. Jelas. Jadi semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan kuliah kita dari pertama sampai akhir nanti. Kemudian selawat beriring salam. Mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini bertemu di ruangan kuliah ini dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam. Kita kuliah maksimal ada 16 kali pertemuan dan minimal ada 14 kali pertemuan. Semoga kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang, bisa kita selesaikan ke semua pertemuan kita dari awal sampai akhir nanti. Bapak Ibu, mahasiswa Prodipai, unit 3, semester 3. Kita kuliah dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam. Ada beberapa hal yang harus kita tempuh menuju ke final nanti. Yang pertama, kehadiran. Bapak Ibu harus hadir kuliah. Minimal 75% hadir dari total pertemuan. 75% wajib hadir. Kalau tidak, berarti tidak bisa menuju ke ujian final nanti. Yang kedua, kita juga ada tugas yang saya berikan nanti berupa makalah dan juga resume dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kuliah kita. Kemudian selanjutnya selain tugas juga kita di pertengahan semester nanti kita akan bertemu dengan ujian. Ya, di pertemuan ke-8 kita di sana akan melakukan ujian pertengahan semester. Ini juga wajib diikut karena memang salah satu item yang memang harus dipertimbangkan dalam ujian nanti. Selanjutnya ada final. Nah, ini ujian final nanti di akhir pertemuan kita ada ujian final. Ini semoga aja Bapak Ibu bisa mendapatkan hasilnya bukan nilai saja, tapi ilmu. Yang penting menurut saya, ilmu yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia ini bisa kita serap, bisa kita pahami, sehingga wujud dari keberhasilan itu nanti ada nilai, ya, nilai akhir dari perkuliahan ini, lulus atau tidak lulus. Ini yang pertama sekali. Ada berapa item, saya ulang lagi, ada kehadiran, ada UTS, ujian tengah semester, ada tugas, ada final. Dan ini semua dibungkus oleh etika atau akhlak dalam
kuliah dalam proses nanti, apakah dalam bertanya, dalam memberikan masukan, dalam memberikan tanggapan, kemudian waktu offline nanti dalam berpakaian. Sekarang juga dalam berpakaian juga janganlah pakai baju daster yang mentang-mentang di rumah ya dengan daster ini mungkin tidak tidak etis. Jadi juga Bapak Ibu, terutama ibu-ibu juga tidak dibenarkan juga ya pakai baju ala ibu-ibu di rumah. Ya minimal resmi lah seperti kita kuliah juga. Bapak-bapak juga seperti itu, cuma kan ya nggak nampak sepatu ya kain sarung terserah lah karena duduk kan. Yang penting rapi. Ini termasuk etika dalam berpakaian. Dan ini sangat-sangat juga menentukan karena tidak bermakna ilmu itu kalau tidak diberingi oleh akhlak yang mulia. Jadi walaupun kita sudah pembelajaran orang dewasa, saya yakin masalah akhlak ini sudah lazim, sudah sering kita lakukan. Tidak jadi lagi satu masalah, tapi sekedar mengingatkan saja. Siapa tahu di antara kita ada yang silap atau apa. Baik, saya sebelumnya juga memperkenalkan diri. Ada saya Nur Hayati yang dipercayakan untuk mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam. Saya dulu S1-nya kuliah di jurusan Administrasi dan Supervisi Pendidikan di IAIN Araniri, sekarang udah jadi UIN. Kemudian S2 saya lanjutkan ke UIN Sumatera Utara, itu jurusan Pendidikan Islam. Kemudian yang S3-nya saya lanjutkan di UIN juga dengan jurusan Pendidikan Islam. Kemudian saya hari-hari bertugas sebagai Kaprodipai di Pasca Sarjana IAIN Luxmawe. Ini baru tahun ini saya dipercayakan di sini. Sebelumnya saya sebagai Wadek 1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Luxmawe. Tapi sekarang sudah dipercayakan di jurusan di Prodipai Pasca Sarjana IAIN Luxmawe. Kemudian alamat saya, kalau hari-hari saya ada di Pasca Sarjana, nomor HP saya mungkin Bapak Ibu sudah lihat di grup, sudah ada. Tapi hari-hari saya kalau mau ada yang mau dibicarakan tentang perkuliahan, saya ada di Pasca Sarjana. Kemudian alamat rumah saya masih di seputaran Kota Luxmawe, tapi agak sedikit ke selatan, agak sedikit ke dalam, yaitu daerah Jalan Buluh Blangara, itu kilometer 2, itu lewat SMA 5, itu tepatnya di Desa Payapuntut. Itu lewat SMA 5, Jalan Simpang Buluh itu. Jadi kalau ke rumah silaturahmi silakan aja. Tapi yang berhubungan dengan kuliah, saya mohon maaf saya tidak melayani di rumah. Saya melayaninya di kantor atau lewat telepon atau WA. Tapi kalau mau silaturahmi silakan saja. Pintu terbuka. Apalagi tapi kalau hari-hari biasa nggak ada juga di rumah. Yang ada kayaknya hari Minggu. Bapak Ibu yang saya hormati, masih dengar suara saya Bu ya? Masih Bu, masih. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya menginginkan Bapak satu persatu memperkenalkan nama, alamat tempat tinggal dan alamat tugas. Saya persilakan Bu tanpa saya sebutkan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti, tempat tinggal di Auli Putih, Kampung Lono Barat, Kecamatan Baktia. Tempat tugas di Min 31 Aceh Utara sebagai guru. Sekian, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurbaiti. Terus siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka video karena saya di rumah sakit. Nama saya Din, Komisaris UMI Unit 3. Saya tinggal di Pulau. Terima kasih. Ya. Sakit apa Pak Amin? Ini udah mendingan. Jatuh kemarin Ibu di rumah depresen, bahu. Ya Allah ya Tuhanku. Makaji Pak Nijak beget. Ya Allah Tuhan. Patah. Patah. Nah, terkilir, lepas ini bahu. Ya Tulang lengan ini. Tapi biasanya biar menyonyan kan urung-urung. Apa lu? Jadi kalau payah ada operasi ya? Anak operasi buka, lebih lagi semacam diurutin. Tapi mau. Ya. Ya selamat Pak Amin. Semoga Pak Amin cepat sembuh. Bisa berkumpul dengan kami kembali di ruang kelas ini dengan normal. Pak Amin tugasnya di mana sekarang Pak Amin? Ya Bu. Tugasnya di mana sekarang? Masih di Bulu? Saya pengawas Pak Bu. Oh, udah jadi pengawas. Pengawas sudah 2015. Oh, ya. Terima kasih Pak Amin. Ya. Selanjutnya siapa masuk? Ibu, saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lisna. Silakan Bu Cut. Saya perkenalkan, nama saya Cut Lisnawati. Saya berasal dari Merah Mulia, ngajar di SD3 Merah Mulia sebagai guru. Baik, di Jungka Gajah, daerah Jungka Gajah Bu ya? Iya Bu ya. Ya saya tahu daerah itu sering saya pergi. Ada apa di sana? Apalagi daerah ini, daerah Payakambu. Ya, daerah Habib Daud. Saya sering. Ada acara di situ selalu. Baik, selamat bergabung Ibu. Iya Bu. Lanjut dengan Ibu yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Husna. Lanjut Bu Husna. Nama saya Husna. Saya tinggal di Tepiran. Saya bertugas di Min 1 Aceh Utara. Di Grugok, Bu? Ya, tinggal di Grugok. Tugas di Krungmane. Min Krungmane. Oh, Min Krungmane. Ya, Min 1. Ya. Baik, Ibu, ini Bu Husna kayaknya alamatnya di mana Bu? Di Pinsiran? Iya, di Pinsiran. Asalnya dari Serani, Bu. Ya, ini kakak Ibu Zahara ya? Iya, Bu. Pernah lihat saya sebelumnya? Udah, pernah jumpa, sering. Sering kalau ada acara di rumah, sering ya? Iya, Bu. Sering saya pergi di Cek Serani ya? Oh, Ibu tinggal di Pinsiran ya? Ya. Tugas di Min Krungmane, masih kepala Bu? Masih Bu. Kepala sekolah Bu ya? Rata-rata kepala sekolah. Alhamdulillah, hana hek dah penuh manajemen memang MKBJ Bandung. Kepala sekolah memang sudah dilakukan semua. Terus yang lain? Lanjutkan yang lain, masuk terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Agustina. Ya, saya Ibu Agustina, tinggal di Lok Sukun, Jalan Cogire, kilometer 3. Ya.
tempat tugas di Baktia Barat Sampoinit. Ya, kepala sekolah Bu ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, semua ini kayaknya ini saya lebih pintar hari ini ya. Masuk ke kelas ini ya. Karena ini kelas kepala sekolah, kelas pengawas. Alhamdulillah. Dah, lanjut. Udah, terima kasih Bu Agustina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Siapa lagi? Saya mau kenal semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulkarnain. Iya. Ya, Nama Pak saya Zul. Zulkarnain ini tempat tinggalnya di Kampung Tengah, Jalan Kurmane Salang, bisa dikatakan wilayah Salang. Ya. Dan juga sekarang di Min 22, di Min Berkhang ya, Min Pirak. Oh, Min Pira. Iya. Kepala sekolah. Ya tapi baru Bu. Nah, baru pendatang sama baru bisa juga. dikatakan. Walaupun baru juga disebut kepala sekolah. Baik. Masih Luar biasa kelas ini. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Siapa lagi? Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yusniar. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnidar Bu, salah satu. Oh, Yusnidar, ya, Yusniar ditulis di sini. Tinggal D Bu. Yusnidar. Oke, Ibu ganti nanti ya. Ya Bu, Jadi alamat lihat. Ya Bu, alamat di Nisam, tempat tugas di Min 22 Aceh Utara Bu. Nisam, Min 22 Aceh Utara itu di mana Bu? Lokasinya? Di Bergang Bu. Oh, Bergang. Min Perak juga. Min Perak Bu ya. Ya Bu. Kepala sekolah, oh enggak, ada kepala udah Bapak tadi ya, Ibu wakilnya ya. Ya Bu, ya. Lanjut, siapa lagi mau masuk? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Zahiri. Saya Ya. Pak Kepala Man 1 Aceh Utara, alamat Alhamdulillah. Alamat di mana Pak? Sunudon, Bu. Sunudon. Oh, Man Sunudon. Man 1 Aceh Utara, Pantai Labu, alamat di Sunudon, Bu. Alamat di Sunudon, tugasnya di Pantai Labu. Palaman. Ya. Itu Sunudon itu pernah bersejarah juga dalam hidup saya. Tahun 86 saya KPM, KKN di ULRB. Oh, mantap, Bu. Barat atau timur, Bu? ULRB. Enggak, tugas di Bantayan. Tinggalnya di Kedai ULRB. Wah, nyan kamu dong paju kuah lada orang, Bu. Oh. Memang ada kampung matang lada yang sampingnya. Kuah sore, Bu. Alhamdulillah ajak Kuala dari Bantayan. Siap, Bu, siap. Lepas aja anaret orangnya kak putus itu. Alhamdulillah tahun 86 masih. Mungkin Bapak belum ada begitu ya. Assalamualaikum. Sudah ada. Waalaikumsalam Bu Mimi Pase. Nama resminya apa Bu? Rosmiati Bu, biasanya kalau melalui Zoom keluar Rosmiati, tapi kalau di Google karena emailnya Mimi, itu keluar namanya Mimi. Oh, tapi di absen nanti ditulis yang sebenarnya ya. Tapi agak bingung juga nanti. Nama aslinya apa? Rosmiati Bu. Rosmiati. Nama zaman Bu. Rosmiati. Ya. Nanti mana saya tahu Ibu hadir nggak hadir? Tapi nanti di absen ditulis nama yang sebenarnya. Iya, baik Bu. Nanti saya ganti di akunnya saja. Ya. Baik Bu, nama saya Rosmiati, alamat Simpang Keramat. Tempat tugas Min 25 Aceh Utara, lokasinya di Simpang Keramat. Iya, oh tugasnya di Simpang Keramat, di Min Simpang Keramat. Kepala sekolah Bu ya? Iya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Di Payakumbuh banyak pemilik ya Bu?
Ya, di daerah mana itu? Itu termasuk almarhum kecil Ramli. Oh ya, ya, itu Buluh Paya itu ya, daerah Buluh itu ya. Masuk kayak ada komplek gitu Bu, ada komplek masuk dari jalan itu. Iya, iya, iya. Tahu saya sering juga ke Simpang Keramat. Ada banyak juga family di situ. Oh iya, Simpang. Lanjut. Bu Nur Aini, Nurul Aini. Waalaikumsalam. Ya. Lanjut Saya Bu Nurul. dari Kepala Min 36 Aceh Utara. Tinggal di Lok Sukun, Bu. Lok Sukun. Ya, ya. Ini Ibu di mana? Sinyalnya kurang pas. Di mana Ibu sekarang? Di Murah Mulia, di tempat tugas. Kebetulan hari ini ada pemilihan komite. Oh, ya, ya, ya. Ini sinyal saya lihat agak kurang. Ya, ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Nurul Aini, kepala sekolah juga ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu. Salam. Terus Nama Ibu saya Cipit. Ya, saya bertugas di SD Negeri 2 Murah Mulia, Bu, Jungka Gajah. Cut Ubit, nama panjangnya apa? Memang nama di ijazah itu, Bu, Cut Ubit. Cut Ubit. Walaupun sudah gede tetap Cut Ubit, Bu ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Cut. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain silakan masuk. Udah habis ya? Ada Cuk Fatma baru bergabung, silakan Cuk Fatma. Ini ada 5. Bu, udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu. Bu, apa ini? Bu Cuk Fatma Hanum. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Ya, Cuk Fatma. Ya. Saya Cuk Fatma, Bu, dari Murah Mulia. Tempat tugas di Min 13 Aceh Utara. Gimana? Salam kenal, selamat bergabung lagi. Salam kenal, Bu. Udah lanjut. Ini ada Pak Fadli ya, Pak Fadli. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa wabarakatuh. ini? Nggak nampak. Pak Fadli. Walaupun sudah kenal. Kami sama-sama alumni, Bu. Ini dimatiin mic-nya, Bu, biar jangan ribut. Yang lain dimatiin. Itu Ibu, Ya, saya lanjut, nggak usah Pak kenalkan Fadli. lagi, Bu. Pak Fadli, saya belum kenal, belum kenal. Di grup ini kita belum kenal. Silakan. Oke, saya Bu sekolah sekarang sebagai guru di Min 33 Aceh Utara, Bu. Min 33 di mana, Pak? Di Lok Bringen, Bu, di Pantai Labu naik ke atas perbatasan Langkahan. Oh, perbatasan Langkahan. Alhamdulillah, makanya udah jarang kelihatan Pak ya. Biasa kita sering di jalan itu ketemu di jalan kandang itu ya. Berarti udah Iya, pindah Bu. tugas Nah, ya? sekarang Udah pindah tugas, nggak lagi melanglang buana seputaran Luxmawi. udah pulang ke daerah, Bu. Udah pulang ke daerah, alhamdulillah membangun daerah supaya daerahnya lebih hebat. Baik, lanjut, sudah habis. Habis ya. Bu Yusniati sepertinya belum hadir, belum masuk ya, Bu Yusniati. Nggak ada. Kalau nggak ada nampak nanti masuk sendiri. Baik, dimatikan suaranya semua di mute. Mute tadi apa? Coba Bapak Ibu dengar, biar jangan sibuk kali dimatiin semua, jadi tidak apa, semua nampakkan video, nampakkan orangnya, tidak mau saya gambar. Ya, kita kuliah secara resmi sudah saya bilang tadi, saya ada beberapa tadi yang memang harus kita tempuh dalam proses perkuliahan ini, ada kehadiran, ada ujian pertengahan semester, ada tugas, ada final. Jadi kehadiran itu saya utamakan. Kalau yang lain nanti bisa kita pertimbangkan
kita lihat situasi dan kondisinya kayak mana. Tapi kalau kehadiran, saya mohon harus hadir. Tidak mungkin kita bisa kalau kita tidak hadir. Tapi kalau hadir, sudah hadir tapi tidak bisa, itu ada pertimbangan. Kalau hadir, sudah bisa. Enggak bisa, itu ada pertimbangan. Tapi kalau enggak hadir, bisa, itu juga ada pertimbangan. Pertimbangannya pertimbangan ke arah yang enggak bagus juga. Jadi baik Bapak Ibu, sudah bergabung semua, ada sekitar berapa orang ini? 5, 10, ada 13 orang ya. Kita semua 16, Bu. berapa orang semua, Bu? 21. 21, masih banyak, belum bergabung. Enggak, Bu, 20. Satu orang mengundurkan diri atau nonaktif. Ya, nggak apa-apa. Yang penting yang masih aktif kita bergabung. Baik, dalam kontrak kuliah tadi yang saya sebutkan, apa ada pertanyaan? Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, kita semester ini mata kuliah kita manajemen sumber daya manusia pendidikan Islam. Kalau berbicara tentang manajemen, Bapak sebagai manajer semua ini saya lihat Bapak Ibu, kepala sekolah sebagai top manajer, sebagai topnya. Apa yang terbayang kalau kita bicara dengan manajemen sumber daya manusia? Apa yang kira-kira yang kita pahami dengan manajemen sumber daya manusia ini? Bapak Ibu bisa memberikan mengatur, Bu, bisa dengan mengatur, memanage. Apanya yang diatur? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia mungkin, Bu. Memanage, mengatur, apanya yang di-manage itu? Tugas dari manajemen, fungsi dari manajemen itu apa saja, Bu? Fungsi manajemen apa aja? Sebagai perencanaan, Bu. Perencanaan, terus Pelaksanaan, penilaian, pengembangan. Ya minimal ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengawasan. Itu POAK, Bu ya, 4 itu ya. Itu yang paling sederhana. Ada 4 itu yang disebut dengan perencanaan. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Itu minimalnya. Itu banyak, ada staffing dan sebagainya. Coordinating. Jadi ini nggak nyaman ruang kuliah kita ini nggak nyaman. Ada suara, maka suara itu dimatikan. Tolong Bu Cut, dua-dua Bu Cut, matikan moodnya. Nggak nyaman kita. Nah, jadi berbicara tentang manajemen tidak terlepas dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi. Kalau berbicara tentang sumber daya manusia, itu apa yang terpikir oleh kita? Ya?
Apa yang kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, apa kira-kira ruang lingkupnya? Kalau dalam dunia pendidikan, siapa saja yang menjadi sumber daya manusia itu? Kepala sekolah, SDM, Kepala sekolah, guru, kepala pegawai. sekolah, guru, pegawai, tenaga kependidikan ya. Ya. Kalau kita lihat yang sebenarnya sumber daya manusia pendidikan ini mulai dari kepala sekolah, dewan guru pimpinan, apa namanya itu wakil-wakilnya, struktural yang di sekolah, kemudian ada apa namanya guru, ada pegawai atau tenaga di tata usaha, kemudian ada sampai ke cleaning service, kemudian ada itu apalagi satpam kalau ada, itu semua termasuk sumber daya manusia yang ada di sekolah, ya. Tapi yang paling utama di sini, yang selalu berperan di dalam pembelajaran itu adalah guru. Tapi di belakang guru itu ada orang lain yang mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tadi, yaitu tenaga administrasi. Nah, jadi ini termasuk ke dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia pendidikan Islam. Kenapa ada sumber daya manusia pendidikan Islam? Ya, karena kita manajemen pendidikan Islam. Otomatis mata kuliahnya juga manajemen sumber daya manusia pendidikan Islam. Ini udah bersuara lagi. Baik. Jadi manajemen sumber daya manusia ini, jadi bagaimana seorang, Oh Pak Amin, sudah. Selamat bergabung Pak Amin. Ben Pak Sah Pak Amin. Mudah-mudahan Pak. Betul Ibu. Baik. Jadi manajemen sumber daya manusia pendidikan Islam ini adalah bagaimana kepala sekolah sebagai manajer di lembaga pendidikan Islam, di lembaga pendidikan, bisa memanage bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bagaimana memanage? Guru itu punya sumber daya. Dia merupakan sumber daya. TU juga merupakan sumber daya manusia yang perlu dibina, yang perlu diberdayakan. Sehingga menjadi satu kekuatan di sekolah yang bisa membawa sekolah ke tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi itu, ya. Jadi manajemen sumber daya manusia ini adalah suatu seni. Nah, kalau bahasa resminya adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan daripada pendidikan itu sendiri melalui pengaturan, melalui perencanaan tadi, melalui pengorganisasian, melalui pelaksanaan, melalui pengawasan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. Atau dengan kata lain, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi untuk melakukan pekerjaan atau tidak melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi ada bahasa tadi saya sebutkan, manajemen sumber daya manusia adalah suatu seni. Nah, manajemen adalah suatu seni. Kenapa dikatakan manajemen sebagai suatu seni? Bagaimana Bapak Ibu? Kenapa disebut manajemen